Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi ya, dalam channel Islam Madinah. Kali ini kami akan menyampaikan tentang salat tarawih ya. Mana yang lebih kuat hujahnya antara 22 atau 44? Sudah lama kita berbeda dalam pelaksanaan salat tarawih, ada yang 22, ada yang 44 rakaat. Dalam sesi ini dibahas mana yang lebih kuat hujahnya berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim atau Sahih yang secara menyeluruh supaya pemahaman kita tidak parsial. Dengan demikian diharapkan kita bisa insya Allah ya sepakat dan sepaham. Hadis dari Sahih Bukhari di sini diberi kode B diikuti nomor hadis, dan dari Sahih Muslim berkode M diikuti nomor hadis, tentunya berdasarkan kitab yang ada di kami. Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan dua rakaat ya. Pertama kita tinjau hadis pelaksanaan 22. Di sini akan saya sampaikan hadis Imam Bukhari nomor 177. Sampaikan tentang Abdullah bin Abbas ya. Di sini saya akan bacakan redaksinya saja. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku, seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang adzan mendatanginya. Beliau lalu berdiri dan sholat 2 rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Yang kedua, hadis Imam Bukhari 452 ya, ketika ditanya tentang cara sholat malam oleh seorang sahabat, bagaimana cara sholat malam, beliau menjawab 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi sholatnya sebelumnya. Ibnu Umar berkata, jadikanlah witir sebagai salat terakhir kalian karena Nabi SAW memerintahkan hal yang demikian. Kemudian berikutnya hadis yang serupa ya, Imam Bukhari 1069 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata dan seterusnya, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana cara sholat malam? Beliau SAW menjawab 22 rakaat maksudnya, dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat. Ini ada yang mirip dengan hadis seperti ini, yaitu Bukhari 453, 936, 937, 938, 940 dan 1123. Kemudian dalam Sahih Muslim di nomor 1216, 1239 sampai 1242, kemudian 1250, 1251, 1252. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan tentang 2 rakaat, 2 rakaat. Di sini ada hadis riwayat Imam Muslim 1239. Langsung aja redaksinya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat malam, maka Rasulullah SAW bersabda, sholat malam 22. Jika salah seorang di antara kalian khawatir tibanya waktu subuh, maka sholat witirlah 1 rakaat. Lalu kemudian adakah yang 443 misalnya, karena patokannya 11 rakaat misalnya. Nah di sini akan saya zikan hadis yang saya kasih kode Aisyah 44 ya, yaitu dari Imam Bukhari 1079 dan Imam Muslim 1219. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya ditemukan 3 buah hadis tentang 44 ini, atau dalam Imam Bukhari ada B1019 ya, 1009. Nah, di sini maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dari isinya sama dari sumbernya ya, dari istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi dan jangan
Kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini ada yang sepadan, yaitu Imam Bukhari 1874 dan Imam Muslim 1219. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian seterusnya ya. Dalam hadis ini ada yang mengatakan 4 rakaat 1 salam. Tapi juga ada yang mengatakan 4 rakaat 2 salam. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada hadis yang saya kasih kode Aisyah 22 ya, yaitu Imam Muslim 1219. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Haris dari Ibnu Shihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat antara habis sholat Isya yang biasa disebut atomah hingga waktu fajar. Beliau melakukan 11 rakaat, setiap 2 rakaat beliau salam. Dan beliau juga melakukan witir 1 rakaat. Jadi dari hadis ini jelas bahwa 11 rakaat itu adalah 2 rakaat beliau salam. Dan beliau juga melakukan witir 1 rakaat. Pertanyaan berikutnya, apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 salam? Hadis 443 berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika kita berpegang pada 4 rakaat 1 salam, maka akan menyalahi hadis Aisyah yang lain, yaitu Aisyah 22. Beliau melakukan 11 rakaat, setiap 2 rakaat beliau salam, dan beliau juga melakukan witir 1 rakaat. Jadi, jika 4 rakaat dalam 1 salam menyalahi hadis Aisyah 22. Namun, jika melakukan 4 rakaat 2 salam tidak akan menyalahi hadis manapun, ya. Harus dicatat nih, tidak menyalahi hadis manapun karena hadis 443 tidak mengharuskan 4 rakaat 1 salam. Kemudian ingin untuk menambah suatu pemahaman, di sini juga saya ingin sajikan bahwa asalnya sholat itu 2 rakaat ya. Ini ditemukan dalam banyak tempat juga ya. Ada Bukhari 337, 452, 453, 936, 937, 935 dan banyak lagi. Nah, intinya bahwa Allah telah mewajibkan sholat dan awal diwajibkannya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Nah, itu untuk memperkuat tadi ya tentang 2 rakaat, 2 rakaat. Oke, kemudian kita coba banding-bandingkan ya. Nah, yang jelas sih tadi pertama adalah bahwa yang 2 rakaat itu banyak sekali diriwayatkan ya. Dan tidak ditemukan bahwa 4 rakaat 1 salam itu tidak ada. Saya tidak menemukan, nggak tahu mungkin ya yang lain. Kalau bisa ya boleh share-share ya. Hadis Aisyah 44 tidak mengatakan kaifiat 4 rakaat 1 salam, hanya menunjukkan jumlah. Jadi karena hanya bunyi beliau salat 4 rakaat, tidak mengatakan beliau salat 4 rakaat 1 salam ya. Nah, kaifiatnya dinyatakan dalam hadis Aisyah 22 tadi ya. Ini karena kebiasaan Nabi SAW tidur salat gitu jadi salat yang pertama dan kedua masing-masing 4 rakaat 2 salam dan salat yang ketiga 3 rakaat 2 salam. Dalam hadis lain kaifiatnya 22. Ini banyak sekali ini yang Bukhari 177, 452, 453, 936, 937, 938, 940, 1069, 1123. Dan dalam Imam Muslim 1216, 1939 sampai 1242, kemudian 1250, 1251, 1252. Istilahnya lebih banyak jumlahnya dari hadis tentang 4 rakaat 4 rakaat ya, yang tanpa apalagi hadis itu tanpa menegaskan 4 rakaat 1 salam ya. Nah, pemirsa, jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat berarti 4 rakaat 1 salam, sebab dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi salat 8 rakaat atau 9 rakaat. Apakah pertanyaannya apakah 1 salam yang 8 rakaat itu? Tentunya pasti dua-dua ya kan. Karena di sini juga tidak dinyatakan. Misalnya di sini beliau melakukan sholat 13 rakaat, beliau sholat 8 rakaat kemudian witir. Nah, ini jadi atau ada lagi yang 9 rakaat sambil berdiri termasuk dengan witirnya. Nah, apakah itu 1 salamnya? Andai kata pun 1 salam, hadis-hadis itu meriwayatkan Nabi sholat sendirian, jadi berlama-lama tidak akan merepotkan makmum. Kalau tarawih yang berjamaah itu misalkan 9 rakaat sekaligus itu akan merepotkan makmum. Oke, lagi pula kalau misalnya kita ini berikutnya ya, kita lihat dulu dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat ya. Meski di sini dikatakan 9 rakaat tentunya dua-dua ya. Coba kita praktekkan salat 9 rakaat 1 salam. Nah, pasti kita bingung menghitung rakaatnya. Ya, kita tidak akan bisa khusyuk ya. Pikiran kita hanya sibuk memikirkan jumlah rakaat saja. Artinya pasti dilakukan dua-dua kemudian 1 rakaat ya.
Jadi ada lagi hadis yang lain tentang 11, misalnya 10 rakaat, di sini ada 13 rakaat ya. Kemudian soal duha 8 rakaat, misalnya di sini hanya disebutkan 8 rakaat saja, tidak disebutkan berapa kali salam. Kemudian tentang sholat jama', dalam hadis dikatakan sholat 8 rakaat sekaligus. Nah ini duhur dan asar, dan 7 rakaat sekaligus, yaitu maghrib dan isya. Nah padahal kita tahu pasti semuanya dalam 2 salam ya, tidak mungkin dalam 1 salam, karena harus ada 2 niat yang berbeda gitu, yang satu untuk duhur, satu untuk asar ya, yang satu untuk maghrib, satu untuk isya misalnya. Nah ini contoh redaksinya di sini. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW 8 rakaat sekaligus dan 7 rakaat sekaligus. Nah, lalu aku bertanya, wahai Abu Sasa, setauku beliau mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, dan seterusnya ya. Nah, konteks hadis Aisyah 44 adalah sholat sendirian, bukan berjamaah yang sedang membawa makmum. Jikapun Nabi SAW sholat 4 rakaat 1 kali salam, itu dilakukan kalau sendirian yang tidak memberatkan makmum. Nah, pada saat berjamaah dua-dua yang tadi itu ya, kemudian hadis dua-dua lebih banyak diriwayatkan, lebih populer di kalangan sahabat. Adalah aneh jika mengambil yang sedikit ya, tanpa menyebutkan cara lagi itu kan, dengan menyisihkan yang banyak dan tegas menyebutkan caranya, yaitu dua-dua tadi. Nah, hadis Aisyah adalah hadis yang merupakan hasil pengamatan terhadap salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan dua-dua. Ya, kalau ditanya selalu menjawab dua-dua gitu. Nah, artinya mestinya hadis perintah langsung oleh Nabi, ya, penegasan sifatnya lebih diutamakan dibanding hadis pengamatan. Ya. Hadis yang menyebutkan banyak rakaat salat malam, 4 rakaat atau lebih, umumnya tidak menyebutkan cara berapa rakaat sekali salam. Dan umumnya pada saat beliau SAW salat sendirian yang tidak memberatkan makmum. Sebagian ulama di Indonesia mengatakan kita harus berpegang pada makna zahir hadis, ya, 4-4 misalnya, kecuali jika ada dalil yang menuntun untuk makna jauh. Ternyata lebih banyak cara salat dua-dua. Ya. Misalnya ini ada analogi saja ya, mengangkat 40 kg lebih ringan 20 kilo dibanding 40 kilo sekaligus misalnya ya. Begitu juga naik tangga 4 lantai, lebih baik 2 lantai istirahat daripada 4 lantai sekaligus ya. Padahal pengertian tarawih adalah santai, ya, istirahat. Dalam melakukan sholat 4 rakaat, jika 4 sekaligus kemudian batal di rakaat keempat, maka 4 rakaat itu batal semuanya gitu kan. Misalnya kita tidak pernah berpikir batalnya di rakaat keempat, berarti kita tadi udah 3 rakaat. Nggak begitu kan gitu. Nah tapi jika artinya jadi 4 sekaligus berat bagi orang yang sudah utur. Tapi jika dua-dua, misal batal pada rakaat keempat, maka 2 rakaat yang pertama tidak batal karena udah diakhiri dengan salam. Nah, yang batal hanya 2 rakaat terakhir gitu. Jika kita mencintai persatuan dan persaudaraan Islam, jangan bersifat asal beda ya, tapi kita pikirkan justru harus mencari persamaannya, menonjolkan persamaannya. Jadi jangan asal beda, tapi sebaliknya harus asal sama gitulah. Banyak di antara kita lebih suka yang penting beda dari yang lain gitu. Padahal itu menimbulkan ketegangan. Nah, jika Anda mengatakan dua-dua sama dengan 4-4, mengapa tidak mengambil dua-dua saja? Yang banyak dipegang umat, lagi pula kan banyak diriwayatkan dalam hadisnya, lebih populer. Kesimpulan, ketika Nabi SAW ditanya cara sholat malam, beliau menjawab dua-dua. Ini penegasan Nabi. Ya, bagaimana jika Aisyah ditanya hal yang sama? Pasti beliau juga menjawab dua-dua. Nah, kalau tidak berarti menyalahi penegasan Nabi tersebut. Padahal tidak mungkin menyalahi penegasan tersebut. Ya. Buktinya adalah hadis Aisyah dua-dua tadi. Jadi yang 4 rakaat 1 salam itu tidak sesuai dengan yang ditegaskan Nabi SAW. Ya. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan setiap 4 rakaat beliau salam. Ya. Mengapa Aisyah anha tidak mengatakan seperti ini? Yang ada adalah setiap 2 rakaat beliau salam, yaitu di hadis Aisyah dua-dua. Jadi menyembuhkan 4 rakaat 1 salam itu harus ditinjau ulang. Kalau ada pernyataan sholat 2 rakaat pasti 1 salam, tetapi kalau sholat 4 rakaat jangan dikatakan pasti 1 salam, karena tidak ada hadis yang menyatakan seperti itu, yang secara tegas seperti itu. Kecuali kalau tegaskan 4 rakaat tanpa duduk misalnya, jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 4 rakaat itu hanyalah jumlah bukan cara. Caranya tetap 2 rakaat salam. Kalaupun Nabi SAW pernah sholat banyak rakaat dalam 1 salam, pasti sendirian, tidak berjamaah karena khawatir memberatkan makmum. Namun ya, yang jelas adalah bahwa banyak hadis yang menegaskan tentang 2 rakaat. Jadi udah jelas cara yang ditegaskan adalah 2 rakaat.
yang 4 rakaat 1 salam, tidak ada satupun hadis yang menyatakan cara seperti itu. Asal sholat itu 2 rakaat, ya, kemudian dikembangkan menjadi 3 rakaat dan 4 rakaat. Itu pun ada pada sholat fardu. Ya. Meskipun begitu, setiap 2 rakaat istirahat dengan tahiyat awal, ya, dan kembali mengangkat tangan seperti takbiratul ihram setelah 2 rakaat. Bahkan jika dalam perjalanan selalu dikembalikan ke asalnya, yaitu ke 2 rakaat lagi, ya, kecuali maghrib. Jadi aneh ya jika sholat tarawih yang dikatakan santai, istirahat, harus 4 rakaat sekaligus tanpa istirahat. Nah, padahal sholat fardu saja selalu istirahat setelah 2 rakaat, bahkan dipotong atau dikosor ya jadi 2 rakaat pada saat safar. Mungkin yang diriwayatkan Aisyah itu adalah Nabi SAW melakukan sholat malam 11 rakaat dalam 3 sesi. Ya. Sesi pertama 4 rakaat, ya tentunya dengan 2 salam, ya, karena beliau menegaskan seperti itu. Kemudian istirahat, bahkan mungkin tidur. Sesi kedua sama seperti pertama, dan sesi ketiga 3 rakaat, yang tentunya 2 kali salam, ya 2 dengan 1. Pemirsa, sebagai penutup, jika uraian dan argumentasi atau hujah ini benar, maka semata-mata datang dari Allah. Jika itu dari Allah, mengapa tidak diambil? Ya, jika argumentasi ini salah, wajar karena keterbatasan manusia, dan saya siap diluruskan. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Dan ada catatan, jika Anda sepakat dengan sajian ini, share ke grup PA Anda ya. Yang belum subscribe, tolong bantu klik subscribe. Jazakallahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.